Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus
berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang,
di tengah gelombang. Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita sebelum memulai ibadah pada hari ini, kita bangkit berdiri, kita ambil waktu teduh terlebih dahulu. Amin. Mari kita berbataan bertanggapan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bersama-sama, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan, pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mulia, sembah Raja mulia. Mari kita muliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia.
masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang baik. Hati kami sungguh bersyukur atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Mohon Tuhan ampuni kami atas segala kesalahan kami, atas perbuatan, pikiran maupun hati kami ya Tuhan. Mohon kuduskan dan layakkanlah kami. Kini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat yang 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, Yesus Kristus, tidak akan dipermalukan. Engkau sungguh baik, teramat baik. Oleh sebab itu, kami datang membawa diri kami untuk menyembah-Mu. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Teman-teman, setiap hari kita merasakan kasih setia-Nya. Namun sudahkah kita membaca firman Tuhan? Sudahkah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan kasih setia-Mu yang kurasakan Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Ya Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan Katakan selain puji dan sembahkan. selain puji dan sembahkan. Shalom pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh beribadah kembali. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kita terkoneksi dengan Tuhan walaupun kita terisolasi di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita walaupun kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, tetapi yakinlah Tuhan memiliki maksud dan rencana yang baik di dalam hidup kita. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan karena berkaitan juga dengan misi. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya buat kita. Ini kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dan semua anaknya yang lain, sebab Yusuf inilah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri.
Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka irilah hati saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarkan Alkitab kita masih tetap terbuka di hadapan Tuhan, dan mari kita memulainya dengan doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami agar kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini oleh kekuatan dan oleh anugerah-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk memahami bahkan melakukan setiap kebenaran yang Tuhan ingin perdengarkan kepada kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Youth in Mission. Sebuah perjalanan atau pemahaman misi, bagaimana sebagai seorang pemuda sesungguhnya Tuhan memiliki sebuah panggilan misi yang sangat jelas di dalam kehidupan kita, di dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan dan percayakan terjadi di dalam hidup kita. Jadi Youth in Mission. Apa yang akan kita pelajari tentang Youth in Mission ini? Kita akan berbicara tentang sebuah keimanan. Kita akan berbicara tentang sebuah pergumulan atau perjuangan. Dan kita juga akan berbicara tentang sebuah penemuan bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Mungkin kita sering membaca sebuah jargon yang berbunyi My Trip, My Adventure. Kalau bagi saya pribadi, mungkin jauh lebih tepat kalau kita berkata my adventure, my mission. Kalau kita berbicara tentang my trip, my adventure, itu berbicara tentang bagaimana mungkin kita bisa berkeliling ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, untuk kemudian melakukan petualangan, untuk kemudian mengeksplorasi keindahan-keindahan alam atau apapun itu. Tetapi jauh lebih penting daripada itu semua adalah bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengajak kita untuk berpetualang di dalam misinya. Itulah sebabnya saya katakan my adventure, my mission. Apakah sungguh petualangan kita sebagai seorang muda menjadikan kita menemukan apa yang sesungguhnya menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Saudara, kalau kita membaca Alkitab, saudara akan menemukan betapa di dalam Alkitab ada banyak ditemukan orang-orang muda yang kemudian menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita membaca misalnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, saudara akan menemukan Gideon yang sembari bekerja kemudian malaikat bertemu dengan dia dan kemudian Tuhan memakai Gideon dengan sangat luar biasa. Kalau saudara misalnya membaca di dalam 1 Samuel 16, saudara akan melihat bagaimana Daud yang dicatatkan masih muda, kemerah-merahan, dan kemudian Tuhan memilih dan memanggil dia, bahkan diurapi menjadi seorang raja untuk kelak menggantikan Saul. Kemudian ada juga anak Daud yang bernama Absalom. Saudara, walaupun ini contoh yang negatif, tetapi saya melihat bagaimana seorang Absalom kemudian dia bisa menggunakan masa mudanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ini contoh yang negatif. Kita juga bisa melihat di dalam Alkitab ada Daniel, seorang muda bersama dengan 3 orang rekannya yang kemudian memilih untuk lebih menaati Tuhan daripada Raja Nebukadnezar dengan berbagai tantangannya. Dan saudara melihat akhir kisahnya, betapa luar biasa Daniel dipakai oleh Tuhan.
Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak nama yang Tuhan taruh di dalam Alkitab yang berbicara tentang peran orang muda di dalam bagaimana misi Tuhan bisa digenapi. Mungkin masih ada nama Yeremia, masih ada nama Salomo, masih ada nama-nama yang lain. Bahkan Yesus memulai pelayanannya diperkirakan di usia yang ke-30 tahun. Disinilah kemudian kita bisa belajar bahwa Tuhan memiliki maksud dan rencana di dalam hidup kita sebagai seorang muda. Hari ini kita akan belajar tentang Yusuf. Bagaimana misi Tuhan digenapkan di dalam hidup seorang yang bernama Yusuf. Dicatatkan dalam bacaan kita pada hari ini, Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Saudara, saya tidak tahu siapa di antara kita yang masih berusia 17 tahun. Biasanya usia 17 tahun itu adalah usia yang sangat menyenangkan. Saudara merayakan Sweet 17, saudara merasa senang karena memiliki KTP. Lalu what next setelah 17 tahun? Apakah kemudian kita memiliki sebuah tujuan hidup yang jelas? Apakah kemudian kita bisa menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidup kita? Atau sebaliknya? Belajar dari seorang Yusuf, mari kita melihat apa yang dimiliki seorang Yusuf di usia yang ke-17 dan seterusnya sampai ia bisa menggenapkan misi Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama, kita bisa memiliki dan belajar seperti seorang Yusuf yang beriman kepada Tuhan. Youth in Mission adalah seorang pemuda atau pemuda yang memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama-tama yang pasti adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang mengandalkan dan tahu bahwa keselamatannya semata-mata adalah anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Tetapi lebih dari itu, mari kita membaca apa yang dikatakan Kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. 39 ayat 21, 39 ayat 23 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat yang ke-23 dikatakan karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Saudara lihat, ada sebuah hubungan yang akrab, ada sebuah kedekatan, ada penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam seluruh sisi kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf tidak hanya sekedar menjalani hari-hari hidupnya yang dalam kesulitan. Tetapi di sana Yusuf memiliki relasi, membangun hubungan, memiliki iman yang benar di hadapannya. Dan Yusuf tahu bahwa kepergiannya ke Mesir ketika ia dibuang oleh saudaranya, Tuhan memiliki maksud dan rencana di dalam hidupnya. Sebagai seorang muda, saudara dan saya juga dipanggil untuk memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai seorang muda, saudara dan saya juga dipanggil untuk mengerti dan mengimani ada sebuah rancangan yang besar yang sedang Tuhan ingin lakukan dan kerjakan di dalam hidup saudara. Karena itu, kalau saudara memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, saudara bisa dicatatkan seperti yang tercatat di sini. Tuhan menyertai, Tuhan ada di depan, berjalan bersama. Kalau saudara misalnya membaca kisah Gideon tadi, saudara membaca kisah Daud tadi, saudara membaca kisah Daniel tadi. Tidak pernah tidak, Tuhan selalu hadir di dalam hidup mereka. Keimanan kita kepada Tuhan akan menolong kita untuk tahu ada sesuatu yang penting yang sedang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Yang kedua, sebagai seorang muda, kita bukan hanya dipanggil untuk memiliki iman, tetapi kita dipanggil untuk bisa berjuang, bergumul di dalam Tuhan. Saya ingin menyebutnya struggling in hope. Kita bergumul di dalam pengharapan. Menjalani masa muda bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita membaca kisah Yusuf tadi, saudara bisa melihat bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya.
Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, kemudian dia dijual ke negeri yang sangat jauh dari tempat kelahirannya. Bukan hanya itu, ketika dia berada di tempat yang jauh, dia digoda untuk kemudian jatuh ke dalam persinahan oleh istri Potifar. Dia kemudian difitnah, bahkan ketika dia tidak melakukan itu, dia dipenjara atas fitnahan dari suami dari istri Potifar itu. Saudara, bukan berhenti sampai di situ. Ketika dia ada di dalam penjara, bahkan dia sudah memberikan arti mimpi dari juru roti dan juru minum. Kemudian berpesan, tolong ceritakan bagaimana kasus saya kepada pimpinanmu, bahkan mungkin kepada Firaun. Bahkan kisah itu pun kemudian dilupakan. Bukan hanya itu. Dia bahkan kemudian ketika bertemu dengan saudara-saudaranya masih menaruh curiga yang besar terhadap dia. Seolah-olah tidak percaya bahwa Daud telah melupakan sesuatu atau peristiwa yang dulu pernah terjadi itu. Saudara, di tengah segala kesulitan itu, apa yang diperlukan? Selain iman, kemampuan untuk boleh terus memiliki pengharapan, berjuang terus di jalan Tuhan, berjuang terus di garis Tuhan, untuk kemudian boleh menggenapkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupnya. Ada banyak tantangan yang kita hadapi hari ini. Pandemi menjadikan kita tidak mungkin, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Saudara bahkan mungkin tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang harusnya ke sekolah, kemudian saudara harus bekerja di rumah, harus sekolah di rumah. Saya bisa merasakan bagaimana saudara yang hari ini sedang sekolah di rumah. Saya memiliki 2 orang anak, dua-duanya sedang sekolah. Saudara, saya hari ini menjadi murid TK, harus nempel, harus kemudian ngelem, menggunting, bahkan membuat prakarya, kemudian harus lompat berlari untuk menolong anak saya yang TK. Dan itu tidak mudah. Saya harus meluangkan waktu, memberikan energi saya. Dan saya berpikir, apakah ada sesuatu yang baik yang sedang saya lakukan? Saya katakan ya, Tuhan sedang memiliki maksud. Ada kualitas waktu yang Tuhan berikan kepada saya dengan anak saya. Ada hubungan, ada relasi yang bisa terus dibangun lebih dalam lagi antara ayah dengan anaknya, dengan keluarga. Hari ini saudara, kalau kita sedang bergumul mungkin dengan pekerjaan kita, yakinlah, teruslah bergumul, teruslah berjuang seperti seorang Yusuf yang tidak menyerah. Bahkan yang terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena ketika seorang bergumul di dalam pengharapan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang bisa menggenapkan misi Tuhan di dalam hidup kita? Kita belajar untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya menemukan, menyelesaikan apa yang Tuhan rancangkan dan Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kejadian 45 ayat 1 sampai 20 itu adalah seolah-olah menjadi klimaks dari kisah bagaimana seorang Yusuf bisa menyelesaikan misi yang dipercayakan kepada dia. Saya mencatatkan beberapa bagian yang menarik buat kita. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf mengatakan itu kepada saudara-saudaranya. Tidak berhenti sampai di situ. Yusuf masih berkata seperti ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku. Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, betapa seorang Yusuf kemudian bisa melihat dan tahu ada yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupnya.
Dia tahu perjalanan panjang ketika dia sampai akhirnya menjadi seorang penguasa di Mesir bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Tetapi dia menggarisbawahi, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Artinya Yusuf menemukan Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidupnya. Tuhan yang sedang mengerjakan misinya. Untuk apa? Menjaga bangsa yang besar. Kelanjutan tentang perjanjiannya. Kelanjutan tentang Israel. Suasana kelaparan, suasana di mana mereka berkekurangan seolah-olah menjadikan Yakub dan keluarganya tinggal menghitung hari untuk kemudian selesai hidupnya. Tetapi Tuhan di dalam karyanya, kita selalu mengatakan Tuhan yang berdaulat atas sejarah itu. Dia hadir di dalam sejarah kehidupan manusia. Dia hadir di dalam kehidupan dan rencana misinya itu untuk menyelesaikan itu. Itulah sebabnya Yusuf sangat meyakini Allah yang telah menyuruh aku terlebih dahulu sampai ke sini, sampai ke Mesir. Saudara, proses untuk menemukan bagaimana kehendak Allah itu betul-betul kita bisa lihat di dalam hidup kita. Harus kita mulai dengan apa? Berimanlah kepada Tuhan. Memiliki semangat juang. Mau terus bergumul di hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang sedang engkau ingin lakukan di dalam hidupku? Sehingga kemudian kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya hari ini, di tengah masa-masa pandemi yang seperti ini, saya tidak tahu apakah boleh disamakan dengan masa kelaparan ketika Yakub harus pergi membeli makanan ke Mesir, berkekurangan. Tetapi poinnya adalah, di tengah situasi yang tidak normal seperti ini, tetapi kita dipaksa untuk kemudian beradaptasi dengan situasi normal yang baru. Apakah Tuhan tidak sedang ingin melakukan pekerjaan yang besar di dalam hidup kita? Saudara, saya bersyukur masuk di dalam pelayanan misi. Saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan muda yang begitu bersemangat. Mereka pergi untuk kemudian membagikan sembako. Mereka membagikan bukan hanya sembako tetapi juga mendengarkan bagaimana keluh kesah dari orang-orang yang sedang bergumul karena kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan. Bahkan saya bertemu dengan anak-anak muda yang diperlengkapi untuk kemudian siap untuk memberitakan Injil, diperlengkapi secara online untuk pelatihan penginjilan, menceritakan Injil secara online. Dan Tuhan memakai semuanya itu. Bukankah kita juga bisa belajar seperti Yusuf? Kita juga bisa belajar untuk menggenapkan rencana Allah, untuk belajar bermisi dalam situasi yang sulit seperti ini. Karena sekali lagi, Tuhan memiliki maksud dan rencana yang baik di dalam hidup kita. Saudara, saya ingin menceritakan satu kisah dari sebuah film yang sangat menarik tentang Ben Carson. Saudara mungkin pernah mendengar atau menonton film ini. Berjudul Gifted Hand. Saudara, film ini sangat menarik bagi saya, bahkan sangat memberkati. Ben Carson waktu masih kecil, bahkan masih sekolah SMP, SMA, bukan seorang yang hebat. Dia seorang yang pemalu, bahkan cenderung seolah-olah menjadi seorang yang sangat bodoh. Tetapi karena sayangnya ibunya, bagaimana tekunnya ibunya membimbing dia, di mana dia selalu menghabiskan waktu untuk menonton, kemudian diharuskan membaca buku dan kemudian melakukan banyak hal yang positif, yang baik. Saudara, sampai akhirnya ketika dia lulus SMA, dia bisa masuk sebuah sekolah kedokteran di Johns Hopkins University. Yang menarik adalah dalam masa-masa pembentukannya itu, ibunya selalu mengarahkan dia untuk mengenal Tuhan dengan baik.
Dan imannya bertumbuh dengan baik ketika dia dibawa untuk mengenal Tuhan. Dalam situasi yang seperti itulah, saudara, Ben Carson bertumbuh. Ketika dia bertumbuh seperti itu, kemudian dia belajar di sekolah kedokteran. Dia menjadi salah seorang dokter yang luar biasa, yang kemudian menjadi ahli syaraf yang luar biasa, yang berhasil memisahkan kembar Siam pada waktu itu. Saudara, di dalam hidupnya, Ben Carson bukan hanya menjadi seorang dokter, tetapi dia mau melayani Tuhan, memberikan dirinya. Dia tahu ada panggilan hidupnya untuk melayani orang banyak. Seorang muda yang biasa, tetapi Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, mari kita belajar untuk bertumbuh. Bagaimana titik tumbuh kita? Rencana Tuhan adalah kita. Tidak ada rencana yang lain. Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidupmu. Dan Tuhan ingin menggenapkannya. Dan yang kemudian untuk berbuah. Saya mengutip apa yang menjadi quote dari Ben Carson, dia katakan seperti ini. Let do your best and God will do till the rest. Bagi saya, misi adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik. Mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan dan kita yakin itu adalah rencana Tuhan. Dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan keimanan. Bahkan ketika tantangan itu datang, teruslah bergumul di dalam pengharapan dan temukan rencana Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna bagimu. Bukankah Yusuf mengalami itu? Bukankah Yusuf dipimpin oleh tangan Tuhan untuk sampai ke Mesir, untuk boleh menjaga, memelihara bangsa yang besar itu, untuk menyelesaikan misi Tuhan? Saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam hidup kita. Kita masih muda, tetapi Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Gunakan itu. Temukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Salam misi. Mari kita bermisi sampai ke ujung bumi. Ada banyak orang sedang menantikan uluran tangan kita. Ada banyak orang yang rindu untuk mendengarkan kabar baik. Ada orang yang rindu mungkin untuk mendapatkan tepukan di pundak. Ada banyak orang yang mungkin ingin didengarkan kisahnya karena mengalami pergumulan. Kita bisa memberikan tangan kita. Kita bisa memberikan hati kita. Kita bisa memberikan telinga kita. Bahkan kita bisa bertindak. Melakukan sesuatu yang kecil. Tetapi yakinlah di mata Tuhan. Itu adalah sesuatu yang besar. Karena kalau itu dari Tuhan. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang terlampau kecil. Semuanya besar dan itu biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, seperti Yusuf yang belajar menggenapkan rencana-Mu, bermisi untuk menggenapkan rencana Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang muda. Kami rindu menemukan apa yang menjadi panggilan-Mu itu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mampu berjuang, bergumul di dalam pengharapan hanya kepada-Mu. Berikan kami iman yang terus boleh melihat dan memandang kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang empunya hidup dan kehidupan ini dan memiliki rencana yang baik dalam hidup kami. Engkau memiliki misi dan Engkau mau memakai kami seturut dengan anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang percaya dari segala abad di semua tempat dan mengingat baptisan kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Luki. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dengan hati bersyukur dan rela, mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR yang ada di layar atau mentransferkan ke rekening GKA Gloria Galaxy. Mari kita pujikan hanya Kau. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Mari kita pujikan bersama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Teman-teman berusaha untuk bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Bersama untuk penginjil Kevin Bawang. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk boleh menaikkan beberapa doa syafaat kita kepada Tuhan dan juga mengucap syukur atas persembahan yang telah kita berikan. Mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh menikmati ibadah di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu sungguh nyata bagi kami, Tuhan. Sampai hari ini kami terus merasakan lawatan dan kasih setia-Mu yang senantiasa baru bagi hidup kami. Dan kami bersyukur boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah puji-pujian dan juga firman Tuhan yang telah kami dengar boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami bersatu hati ya Tuhan, berdoa buat kegiatan misi yang dilakukan oleh gereja kami, bahkan gereja-gereja yang Tuhan utus di dunia misi ya Tuhan. Kami memohon Tuhan kepadamu, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus baik di kota maupun di pedalaman. Tuhan berkati mereka di dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka.
di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah, di tengah-tengah pelayanan yang penuh tantangan dan penuh dengan perjuangan, kami mohon Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan memampukan mereka untuk boleh mengerjakan tugas panggilan yang mulia ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai mereka. Sehingga Tuhan menambah-nambahkan hikmat, bijaksana, dan kemampuan untuk boleh memberitakan Injil. Sehingga banyak orang-orang mengenal Engkau dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat remaja dan juga pemuda kami ya Tuhan. Kami memohon kepadamu biarlah mereka juga boleh belajar menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang akan binasa ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa di tengah-tengah pandemi, tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini, biarlah kami sebagai remaja dan juga sebagai pemuda boleh mengambil bagian di dalam pelayanan kesaksian, pelayanan penginjilan, di tengah-tengah keluarga kami, sahabat kami, orang-orang di sekitar kami, di gereja kami, di sekolah kami, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan pakai setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan yang dihadapi oleh remaja dan pemuda di gereja kami ini ya Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan bukakan jalan bila mereka bergumul tentang masa depan, tentang relasi, tentang iman mereka, tentang pekerjaan, bahkan pasangan hidup. Kami mohon Tuhan, Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur boleh menjadi bagian dalam masyarakat. Sebagai anak bangsa ya Tuhan kami berdoa. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepada mereka untuk boleh mengatur pemerintahan ini dengan baik, sehingga boleh tercipta rasa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan ketenangan bagi bangsa dan negara kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Teman-teman, saya memberikan waktu 30 detik sampai 1 menit ke depan. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan harapanmu kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah doa kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kami. Dan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikannya kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kiranya kasih yang besar dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai langkah hidup kita dimanapun Tuhan mengutus kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, waktu teduh sejenak. Kita telah selesai beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang